أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang tergabung dalam kajian Sahabat Mulia Menara Quran, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk antum dan keluarga dimanapun berada, senantiasa dalam lindungannya, dalam keberkahannya, dan semakin bertambah umur, semakin bertambah amal kebaikan kita. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan min alamatil ilmi an-nafi', di antara dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam bukunya yang berjudul Hilyatul Thalibil Ilmi, yang dalam buku yang sangat bagus ini beliau menjelaskan hal-hal yang terkait tentang ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan penjelasan ini menjadikan kita untuk muhasabah, ya, untuk introspeksi diri. Kita ini kan udah lama ya talabul ilmi, kita udah lama mencari ilmu. Nah, kira-kira ilmu yang Allah titipkan pada kita dari apa yang telah kita usahakan itu udah mendatangkan banyak kemanfaatan bagi kita atau belum gitu. Kemudian dengan petunjuk ini, dengan penjelasan ini, maka jika sudah, tentunya kita berupaya untuk meningkatkan, dan jika belum, maka kita bersegera untuk memperbaiki diri kita dengan membandingkan dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang manfaat ilmu atau tentang ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Ada 6 hal yang menjadi pembahasan dalam kitab ini terkait dengan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita menjadikan beramal dengannya. Misalkan di situ ada perintah untuk banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian kita terdorong, ya, dan kita melakukan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dengan dalil diantaranya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Tentu bukan hanya Al-Quran, termasuk ya untuk bersikap baik, ya, kemudian untuk menjaga ibadah-ibadah sunnah dan yang lainnya. Yang kedua, jika ilmu kita adalah bermanfaat, maka tanda keduanya adalah tidak suka disanjung, ya, dipuji, dan kemudian dengan sanjungan dan pujian itu akan menjadikan kita takabur, ya, sombong terhadap makhluk atau terhadap orang lain. Maka bagi orang yang ilmunya bermanfaat, maka sungguh dia tidak butuh sanjungan-sanjungan itu, tidak butuh pujian-pujian itu, dan dia khawatir justru dengan pujian dan sanjungan itu dia merasa suci, dia merasa lebih baik, dia merasa soleh, solehah gitu, dan dengan rasa itu kemudian dia bisa bersikap sombong dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, jika ilmu seseorang itu manfaat, maka sungguh setiap bertambah ilmunya, dia akan bertambah tawadhu gitu. Karena hakikatnya kita ini semakin banyak mengetahui ilmu, maka justru kita ini akan merasa sangat bodoh gitu. Maksudnya masih banyak ilmu-ilmu dan cabang-cabangnya yang kita ini belum ketahui gitu. Misalkan tentang kedokteran yang disampaikan oleh dokter-dokter kita,
oh ternyata begitu banyak informasi-informasi yang selama ini kita nggak tahu gitu, atau bahkan selama ini kita salah dalam bersikap gitu. Atau tentang kajian yang disampaikan oleh Ustadz Arfan terkait dengan pendidikan anak ya. Mungkin kita juga banyak yang selama ini belum banyak tahu tentang itu gitu. Hanya kulitnya yang kita tahu atau masuk dikit dari kulit lah ya, belum sampai daging yang tebal dan kemudian isi dari ilmu pendidikan anak. Atau juga tentang bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Mansur ya dari makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf, sifat dan macamnya dan penggunaannya. Ternyata bacaan kita ini ya Allah kalau dibandingkan dengan beliau-beliau itu masih jauh banget gitu ya, sehingga kita harus semakin sadar, semakin kita mendapatkan ilmu, kita harus semakin memiliki sikap tawadhu. Kemudian yang keempat, orang itu jika semakin ngerti ilmu, dia akan menjauhi ambisi kepemimpinan dan popularitas. Ya, kenapa? Karena dia tahu banget bahwa tentang kepemimpinan ya, apalagi popularitas ya, itu tentu tidak mudah ya untuk dihadapi. Ya, misalkan jadi pemimpin ya, dikatakan bahwa pemimpin itu dia harus dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya orang yang memimpin dia harus amanah ya. Kenapa? Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya gitu. Dan orang yang berilmu dia juga menjauhi popularitas. Dia bukan ingin terkenalnya, dia bukan ingin banyak ya dimintai tanda tangan banyak orangnya. Kemudian dia bukan orang yang kemudian harus kemana-mana nanti selfie dengan banyak orang, bukan itu ya. Karena kalau popularitas maka akan menyalahi niatnya. Poin yang kelima, orang yang semakin berilmu dia akan menjauhi klaim bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Ya misalkan dia mengatakan aku adalah ahli dalam bidang ini, ahli dalam bidang itu. Tidak, ya dia khawatir dengan klaim-klaim itu. Ya mungkin ada orang lain yang klaim mengatakan hal itu karena memang penilaiannya. Tapi hal ini bukan muncul dari dirinya. Ya, dia tidak pernah ya orang yang berilmu yang bermanfaat ini mengatakan aku ini loh al-hafid ya, aku ini loh al-alamah, aku ini loh asy-syekh, aku ini loh, bukan itu, dan dia tidak bakal melakukan itu ya. Ketika ada semacam gelar-gelar itu bukan dia yang menginginkan untuk tercantum dalam nama-namanya sebenarnya, karena dia adalah orang yang tidak orang yang berilmu, dia tidak gila dengan gelar-gelar yang akan ditempelkan pada dirinya. Kemudian yang keenam, orang yang berilmu dia akan lebih banyak suudzon pada dirinya dan berprasangka baik kepada orang lain sebagai bentuk kehati-hatian ya, supaya tidak terjadi fitnah ya. Nah ini juga kadang-kadang kita ini kebalik ya, kita lebih banyak suudzon pada diri kita, kita lebih banyak khusnudzon pada diri kita, dan kita suudzon pada orang lain ya. Harusnya bentuk kehati-hatian kita adalah jangan-jangan kita ini yang salah gitu dan orang lain yang benar gitu. Wallahu taala a'lam bishawab.